Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Suasana hatimu sedang tidak tenang. Liswo memperingatkan Yunce. Aku tahu. Yunce tidak menyangkalnya. Aku hanya penasaran apa yang terjadi padanya saat dia berada di Abyss. Liswo mendesah pelan. Aku terlalu sedikit tahu tentangnya. Tapi seorang wanita dari kaca berlapis salju, seperti yang kukatakan sebelumnya, dia tidak memiliki aura murni seorang wanita dari kaca berlapis salju, meskipun mampu menciptakan es kaca berkilau. Setidaknya seorang wanita dari kaca berkilau tidak akan pernah memancarkan sikap dingin atau acuh tak acuh. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, apalagi kau baru saja kehilangan dirimu karena haus darah sesaat. Apa kau lupa bahwa Meng Kong-chan ada di sampingmu? Jika bukan karena perhatian semua orang tertuju pada Shen Wuyi dan Shen Wuyan-nya saat ini, kemungkinan besar dia akan menyadari emosimu yang aneh. Ini pertama kalinya kau membuat kesalahan sebesar itu sejak memasuki Abyss. Tenang saja, kata Yunce. Bahkan jika aku ketahuan, aku tahu banyak alasan yang dapat meredakan kecurigaannya. Dia terdiam sejenak untuk menenangkan diri, sebelum akhirnya berhenti membela diri. Dia mengakui, "Oke, kau benar. Aku memang bertingkah agak menyedihkan hari ini." "Kamu tidak menyedihkan. Sebaliknya, kamu lebih bertingkah seperti Yunce daripada Kaisar Yun yang selalu kau ingatkan berkali-kali setiap hari." Suara Liswo masih selembut sebelumnya, namun sempat membuat Yunce tertegun. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepala dan tertawa kecil tanpa sadar. "Kata-katamu cukup menghangatkan. Aku yakin itu akan cukup efektif melawan perempuan muda yang tak berpengalaman. Sayangnya, aku memikul beban yang membuat tindakan menjadi diriku sendiri di dunia ini menjadi dosa yang tak terampuni. Kedepannya, aku akan memastikan untuk mengawasi diriku sendiri dengan seksama." Liswo terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. "Ada satu hal lagi yang perlu kuperingatkan padamu. Wakaili telah menatapmu selama kau menatap Shen Wuyi." Jantung Yunce berdebar kencang. Gawat. Sesering apapun Yunce mengingatkan dirinya untuk tetap berpikir jernih dan memperkuat pertahanan mentalnya, pada akhirnya dia bukanlah makhluk jurang tanpa jiwa. Bahkan di dunia yang asing ini, selalu ada hal-hal yang dapat membuat pertahanan mentalnya retak. Xia Qingyue adalah salah satu contohnya. Untungnya, Wakaili terlalu sederhana dan tidak terlalu pintar. Di Abyss, dia adalah tipe orang yang paling mudah dia hadapi. Dia memejamkan matanya sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia tiba-tiba membuka mata, secara naluriah menoleh ke arah Wakaili dan secara kebetulan bertemu pandangan dengannya. Saat itu, lapisan kabut tipis menyelimuti pupil Wakaili. Kabut itu memantulkan perasaan dan kepanikannya yang kacau dan tak terlukiskan. Yunce memejamkan matanya pelan ke arahnya, sebelum melengkungkan bibirnya, mengalihkan pandangan secara alamiah dan menatap ke arah Dian Jiuji. Hanya tatapan dan senyum tipis yang mampu mencairkan arus kusut di hati Wakaili dan mencairkan kabut dingin yang menyelimuti matanya. Tak berlama-lama, pupil matanya kembali menjadi bintang tanpa celah. Hua Qingyun telah merasakan emosi Wakaili selama ini. Baru saat ini akhirnya dia berkata, "Keanehan yang ditunjukkan Shen Wuyi sangat luar biasa. Bahkan ayahmu dan aku pun merasa terguncang olehnya. Wajar jika Yunce menatapnya. Tidak perlu bersikap sensitif atau cemburu atas tindakannya." Pengungkapan perasaannya yang sebenarnya itu membuat Wakaili terkejut dan sedikit memerah. Dia buru-buru menjawab, Aku tidak. Aku paling tahu bagaimana pendapat kakak Yunce tentang aku. Aku tidak sedang cemburu atau apapun. Jangan mencoba memulai sesuatu jika tidak ada apa-apanya, Bibi." Aku rasa aku salah merasakan." "Kamu berhasil." Di sampingnya, Hua Huaqian menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Saat dia melihat Diandrahu mengusir kedinginan yang mendera Dian Jiuji dari sudut matanya, senyum itu berubah menjadi desahan tersembunyi. Sebagai bupati dinas teragung dari 6 kerajaan dewa, kekuatan Diandrahu dan juga kultivasi Dian Jiuji yang kuat pasti luar biasa. Tak butuh waktu lama baginya untuk pulih sempurna. Namun begitu, Dian Sansi terus mendukungnya dengan penuh perhatian. Pada saat inilah, Dian Sansi tiba-tiba merasakan tatapan menusuk punggungnya bagai nadi jarum. Tatapan itu begitu invasif dan sama sekali tidak acuh. Karena pemilik tatapan itu ingin dia merasakannya. Dian Sansi adalah yang kedua setelah Dian Jiuji.
di antara generasi muda kerajaan dewa tanpa batas. Jadi, tentu saja dia tidak bisa membiarkan ejekan seperti itu begitu saja. Matanya menajam saat dia menelusuri sumber tatapan itu dan menatapnya. Tatapannya langsung beradu dengan tatapan Yunce di udara. Yunce menyipitkan matanya sedikit, sudut mulutnya berkedip hampir tak terlihat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari Dian Sansi. Tangan Dian Sansi tiba-tiba mengepal senggreng. Itu karena dia bisa melihat ejekan di mata Yunce, terutama kata-kata tanpa suara yang dia ucapkan. Sampah. Dian Jiuji sedang rapuh saat itu. Akibatnya, genggaman tangan Dian Sansi yang tiba-tiba membuatnya kesakitan luar biasa. Dia menoleh dan bertanya, "Apa kamu?" "Sansi." Dian Sansi buru-buru melonggarkan genggamannya dan memaksakan senyum di wajahnya. "Bukan apa-apa, aku hanya merasa sulit untuk menerimanya. Itu saja." Dia menggeretakkan giginya tak terkendali saat mengucapkan beberapa kata terakhir. Dian Jiuji berpikir Dian Sansi tidak bisa menerima hasil pertarungan itu dan menghiburnya dengan senyum. "Kemampuanku kurang, jadi aku kalah. Memang begitulah adanya. Soal penghinaan verbal yang aku terima, ini adalah Bupati Dewa Tanpa Batas. Tidak perlu dihiraukan." Dian Sansi membuka mulutnya untuk menjelaskan, namun ini adalah tanah suci. Para bupati dinas dan bahkan Kaisar Ebis semuanya hadir. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat inilah, tatapan tajam menusuk hatinya sekali lagi. Keganasan meluap di mata Dian Sansi saat dia menatap Yunce dengan penuh kebencian. Namun begitu, Yunce tidak menunjukkan rasa takut atau terkejut. Sebaliknya, sudut bibirnya semakin melebar. Ekspresinya tanpa suara dan tanpa kata, tetapi cemoohan, hinaan, dan penghinaannya itu semuanya tercurah di dasar jiwanya. "Lihat, aku mencuri tunangannya, Wakaili, tapi Dian Jiuji tak berani mengintip. Sampah. Lihat, orang memanggilnya putra dewa nomor 1, tapi siapa yang tergeletak di lantai seperti anjing beku? Sampah. Lihat, kamu tahu segalanya, tapi kamu tidak berani melakukan apapun. Sampah. Putra dewa nomor 1 itu, hahaha, lebih tepatnya, pengecut nomor 1 di kerajaan dewa. Di mataku, dia cuma lelucon." Yang bisa kau lakukan hanyalah mengamuk tanpa daya. Tapi sekali lagi, memang begitulah perilaku yang kuharapkan dari sampah sepertimu. Mau tahu kenapa kau lebih buruk dari anjing liar? Karena anjing liar setidaknya akan menggonggong pada musuhnya. Kau dan semua orang di sekitarmu tidak boleh. Dian Sansi rasanya ingin pingsan karena amarah yang meluap-luap. Tatapan mata mereka hanya sesaat, namun tatapan Yunce begitu menyakitkan, begitu menghina, bahkan bukan tatapan menghina seperti orang yang memandang rendah orang lemah. Tatapan itu adalah tatapan kasihan yang hanya ditujukan pada seekor cacing yang menyedihkan. Begitu besarnya rasa jijik Yunce sehingga kebencian yang tak henti-hentinya membakar isi hatinya hampir menghabiskan seluruh tekadnya untuk menahannya dan nyaris meledak di kelopak matanya. Dian Rao tiba-tiba melirik Dian Sansi. Nafasnya tiba-tiba menjadi sesak dan tak teratur. Dian Sansi menarik napas dalam-dalam sebelum menundukkan kepala. "Tidak ada yang berani mempermalukan saudara Jiuji seperti itu, ayah. Aku hanya..." Dian Rao mengalihkan pandangannya dan berkata dengan berat, "Seorang pecundang seharusnya punya tekad seorang pecundang. Jika kau merasa ini sulit diterima, maka berusahalah untuk membalas penghinaan ini 10 kali lipat di masa depan. Sedangkan untuk wanita gila dari malam abadi itu, kau hanya perlu mengabaikannya." Dian Sansi menjawab dengan tegas dan berhenti bicara. Ia tidak mau mengangkat kepalanya untuk waktu yang sangat lama, selama itu giginya terkatup rapat. Mengapa ini terjadi? Meskipun kerajaan Dewa Tanpa Batas jelas merupakan kerajaan dewa yang terkuat, meskipun saudara Jiuji adalah mantan putra dewa nomor 1, meskipun ia kalah. Meskipun ia tidak melakukan kesalahan apapun, ia menoleransi dan menanggung penghinaan yang tak terbayangkan ini demi semua orang. Meskipun Yunce dan Hua Caili, penonton mimpi dan pemecah surgalah yang salah. Kenapa saudara Jiuji? Kenapa kita yang harus menanggung hinaan seperti itu? Dia samar-samar mendengar suara giginya patah karena tekanan. Sementara itu, sendu Iwi telah kembali ke tengah penghalang, namun tidak ada yang menantangnya meskipun ia menunggu lama. Maka ia pun mengarahkan tatapan dinginnya yang sedingin danau ke arah kelompok kerajaan dewa penunun mimpi. "Saya memohon bimbinganmu, putra dewa penunun mimpi Meng Jianxi." Meng Jianxi mengedak bahwa ini akan terjadi, jadi ia tidak panik sedikit pun.
Ia melangkah maju dan berkata terus terang, "Aku memang punya harga diri yang tinggi, tapi aku sadar betul bahwa aku sama sekali bukan tandingan putra ilahi tanpa batas, meskipun tingkat kultivasi kita sama. Tentu saja aku hanya akan kalah telak darimu, putri ilahi malam abadi. Oleh karena itu, aku akan menyerah dengan tidak malu-malu." Jawaban Meng Jianxi sama sekali mengejutkan. Dunia mendalam indah yang tak terjawab, es anomali yang menjungkir balikan akal sehat. Satu-satunya jawaban yang masuk akal dan sama sekali tidak memalukan atas keuntungan luar biasa seperti itu adalah dengan tidak bertarung melawan Shen Wuiwi sejak awal. Hahaha. Seperti dugaan, tawa melengking dan mengerikan menggema di seluruh puncak mahkota Eden. Apakah ini putra ilahi kerajaan Dewa Penunun Mimpi, seorang pengejut yang bahkan tidak berani menjawab tantangan? Apakah kalian semua serius akan mewariskan kerajaan dewa kalian kepada sampah tak berguna seperti ini? Meng Kongqan menjawab dengan tak peduli. Seperti yang diharapkan, dari Bupati Ilahi tanpa cahaya, hanya kaulah yang berani merendahkan diri hingga menghina seorang junior. Di bawah kepemimpinanmu, aku yakin kerajaan dewamu akan makmur dan seluruh rakyatmu akan bersuka cita. Sendu Yanyao menjawab dengan dingin, kerajaan dewa yang mimpinya sama busuknya dengan kenyataan dan seorang pembawa dewa yang bahkan tak berani menjawab tantangan. Di masa depan, satu-satunya tempat bagi kerajaan dewa penunun mimpi adalah di bawah kaki malam abadi. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau berhak mengkritik kerajaan dewa malam abadiku? Satu-satunya reaksi Meng Kongqan hanyalah mendengus pelan. Provokasi itu sama sekali tidak membuat ia gelisah. Karena Meng Jianxi telah mengaku kalah, satu-satunya kerajaan dewa yang belum memasuki medan pertarungan adalah pemecah surga. Tepat ketika semua orang mengira Hua Caili akan membuat pilihan yang sama dengan Meng Jianxi, sosok wanita muda berkulit putih dan cantik itu melayang ke dalam penghalang dan langsung berhadapan dengan Shen Wuiwi. Hua Fuchen langsung mengangkat tangannya. Biarkan ia mencoba. Hua Kuliving menyelah. Pedang Caili cukup kuat untuk menghadapi dunia mendalam indah. Hua Fuchen sedikit berkening hingga ia teringat sesuatu. Matanya bersinar-sinar karena terkejut lalu bertanya, "Maksudmu Caili?" Hua Qinging menatap tatapan Hua Fuchen yang tampak gemetar dan mengangguk kecil. "Ini akan menjadi hadiah rahasianya untukmu." Ia juga berharap kartu truf ini akan memenangkan hati Kaisar Abis. Tiba-tiba ia menghela napas pelan dan menatap dua orang di dalam penghalang. Ia berkata dengan nada sedih, "Dengan tingkat kultivasi yang sama, ia memiliki peluang hampir 100% untuk mengalahkan Dian Jiuji. Siapa yang menyangka putri ilahi malam abadi yang brilian, namun anomali ini akan muncul dari tiba-tiba. Mustahil Caili akan mendapatkan keinginannya sekarang." Jika dia tahu ini, lalu ngapa? Hua Fuchen memotong perbicaraannya di tengah jalan, karena jawabannya sudah datang. Sambil mendesah gelis sekaligus tak berbahaya, ia berkata, "Lagi pula, dia kan masih gadis muda. Ini pertemuan pertama kita. Putri Dewa Penghancur Surga Hua Caili, mohon bimbinganmu." Di dalam penghalang itu, kedua wanita itu berjarak sekitar 100 langkah. Mereka belum bertarung, tetapi semua orang sudah menahan napas dan menatap kosong ke medan perang. Bahkan angin sepoi-sepoi dan awan tipis pun berhenti di tempat untuk menyaksikan. Shen Wuiyi mengenakan pakaian sederhana sehitam tinta. Kabut es tampak menyelimuti pakaiannya. Pertarungannya melawan Dian Juji membuat rambutnya sedikit berantakan dan beberapa helai rambutnya tergerai lemas di samping wajahnya. Tetapi itu justru membuatnya tampak lebih putih dan lebih cantik. Matanya menyerupai kolam beku. Ia tampak secantik mimpi seorang abadi, tetapi sama sekali tidak memiliki keindahan atau pesona. Yang ada hanyalah ketidakpedulian dingin, menolak apapun. Aura kaca dingin dan berkaca-kaca yang selalu bersirkulasi di sekelilingnya memberikannya lapisan cahaya suci namun jauh, membuatnya tampak seperti dewi es dan salju yang turun dari 9 surga. Ia tampak sangat indah, tajam, dan agung. Di sisi lain, Hua Caili mengenakan pakaian seputih salju yang melambangkan identitasnya sebagai putri dewa pemecah langit. Ia mengenakan 7 pedang yang sangat berbeda dijahit di roknya, dan semuanya berpadu menjadi pola dewa dan bintang yang rumit namun indah. Mereka adalah Tianshu, Tiansung, Tianhi, Tianquan, Yuhang, Kayang, dan Yao Kuang. 7 bintang yang bersinar melambangkan pemujaan terhadap 7 penguasa pedang pemecah langit. Itu juga mengiratkan perlindungan abadi. Saat ia bergerak, roknya bergoyang alamiah, tampak seperti galaksi bintang yang berhamburan ke lantai, terang dan berwarna-warni. Wajahnya tersohor di seluruh abis untuk waktu yang sangat lama. Semua orang tahu bahwa ia adalah harta surga yang tak ternilai harganya. Kulitnya putih dan berkilau bagai lemak babi beku.
Pipinya sedikit merona bagi cahaya matahari terbenam. Ia tampak seperti debu jurang kabut tak berhingga maupun debu biasa dari tubuh manusia belum pernah menyentuhnya. Alisnya melengkung bagi bulan baru yang baru terbit, dan bintang-bintang terterang di Atbis terpantul di pupil matanya yang indah. Di atas segalanya, ia memancarkan kemurnian rapuh yang khusus seorang wanita muda. Keduanya sama-sama cantik, meskipun kepribadian dan gaya mereka sangat berbeda. Melihat keduanya di saat yang sama adalah kemewahan yang tak terbayangkan yang belum pernah dialami siapapun di 6 kerajaan dewa hingga saat ini. Di luar penghalang, tatapan kosong, ekspresi tergila-gila dan penampilan terpaksa dipertahankan, tetapi napas mereka yang saling tumpang tindih begitu lembut hingga nyaris tak terdengar, dan matanya seakan lupa cara membiaskan cahaya. Bahkan tanah suci mahkota Eden pun tiba-tiba terasa tak berwarna. Agak aneh, kenapa dia memasuki medan perang atas kemauannya sendiri? Dia ditakdirkan untuk kalah, dan Meng Jiangxi sudah menyerah. Aku tidak yakin ada makna di balik tanggapannya. Li Suo mengungkapkan keraguannya. Yunce memiringkan sudut bibirnya sebelum menjawab pertanyaan itu. Niat pedang pemecah surga Caeli menangkal, atau lebih tepatnya, tidak takut pada dunia indah mendalam sampai batas tertentu. Namun es kaca berkilau membuatnya tidak memiliki peluang untuk menang. Melihat kedua wanita yang saling berhadapan di dalam penghalang, Yunce merasakan segudang emosi yang rumit. Salah satunya mengenakan pakaian hitam, dan yang lainnya putih. Yang satu dingin dan agung seperti peri es dari bulan yang dingin, dan yang lainnya murni dan cantik seperti bunga yang mekar di malam hari dalam lukisan kuno. Di mata orang lain, mendapatkan satu saja mungkin merupakan keberuntungan terbesar yang bisa diterima seseorang. Sebuah khayalan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan dalam mimpi. Tak berani membayangkan. Namun, tak seorang pun, bahkan Shen Wuyi atau Hua Caili sendiri tahu bahwa salah satu dari mereka adalah istrinya, dan yang lainnya adalah kekasihnya yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuknya selamanya. Yunce dengan paksa menyingkirkan kekacauan di kepalanya dan fokus pada saat ini. Pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Setelah ini berakhir, ini giliranku untuk memasuki medan perang. Anda? Li Suo tampak bingung. Meskipun namamu dikenal di seluruh Abis, kau bukanlah putra dewa penenun mimpi. Bagaimana kau berencana untuk berpartisipasi? Dan kenapa kau ingin melawannya? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak berencana melawannya. Dari sudut matanya, Yunce melirik Kaisar Abis sekali sebelum mengalihkan pandangannya. Aku pernah merasakan kesepian yang sesungguhnya. Perasaan mengerikan di mana hati terasa hampa meskipun ada orang lain di sekitarku. Dan Kaisar Abis, kesepiannya mungkin jauh lebih besar daripada yang aku rasakan saat itu. Bayangkan, hantu berjalan sendirian di kegelapan tak berujung tahun demi tahun, sejuta tahun berturut-turut. Jika seberkas cahaya tiba-tiba menembus kegelapan dan muncul di hadapannya, mustahil ia bisa mengabaikannya atau tetap diam, bukan? Li Suo tampak berpikir. Sementara medan perang, Shen Wuyi dari Kerajaan Dewa Malam Abadi berada di tingkat ke-6 alam kepunahan ilahi. Hua Caili dari Kerajaan Dewa Pemecah Surga berada di tingkat kedua alam kepunahan ilahi. Karena alasan ini, Shen Wuyi harus menerima segel kemarahan mendalam dan menyamakan tingkat kultivasi dan energi mendalamnya dengan tingkat Hua Caili. Cahaya perunggu antik yang mendalam dari sebelumnya muncul kembali di telapak tangan kepala pendeta. Cahaya itu melesat melewati penghalang dan mendarat di Shen Wuyi. Cahaya yang dalam itu berhenti sejenak saat bersentuhan dengan Shen Wuyi. Hal ini membuat pendeta kepala sedikit mengernyitkan dahinya. Namun momen itu berlalu begitu cepat sehingga tak seorang pun kecuali pendeta kepala menyadarinya. Cahaya yang dalam itu berkembang menjadi formasi segel kecil yang mendalam. Sedetik kemudian formasi itu menghilang tanpa jejak. Energi dan aura Shen Wuyi mulai melemah dengan cepat. Hanya 3 tarikan nafas kemudian, energi dan auranya telah menurun ke tingkat kedua alam kepunahan ilahi. Energi dan auranya hampir seimbang sempurna dengan energi mendalam yang mengelilingi Hua Caili. Mulai. Pedang awan gelas berkelenting tajam saat meninggalkan sarungnya, dan bahatuan serbut cahaya pedang yang menyerupai kunang-kunang tercurah dan menyinari Hua Caili. Detik kemudian, aura gadis itu berubah drastis. Kekanak-kanakan samar yang terpancar di dasar matanya perlahan memudar, dan sepasang bintang dingin berkumpul di tengah matanya yang murni bak bulan. Tatapannya begitu tajam hingga orang hampir tak sanggup menatap langsung. Penampilannya sehalus biasanya, tetapi kini terjerat oleh niat pedang tajam yang menahan apapun.
Pakaian seputih saljunya berkibar tertiup angin, meskipun dalam penghalang tak berangin. Dan pola di roknya baik pola pedang 7 bintang maupun pola di lahi benda-benda langit memancarkan kilauan cahaya yang halus. Untuk sesaat semua orang tercengang oleh transformasi itu. Putri di lahi pemecah surga selalu cantik bagai bintang dari alam baka. Tetapi tetap saja, rasanya ia tak akan pernah dewasa. Kini penampilannya, meski sedikit mengingatkan mereka pada peri pedang Hua King Yen. Cahaya di mata Kaisar Abis berkedip sedikit. Shen Wuyi mengangkat pedangnya dan mengarahkan pedang tanpa hati secara diagonal ke arah kakinya. Namun ia tidak bergerak, apalagi memanggil es kaca berkilau. Jelas ia berencana memberikan Hua Caili serangan pertama. Niat pedang di mata Hua Caili memadat menjadi bintang yang lebih tajam dan dingin. Jari-jari yang menggenggam pedang itu terlihat ramping, halus, dan panjang. Ketika energi di sekitar jari-jarinya menyatu dengan sempurna dengan cahaya pedang awan gelas, medan gaya murni, tak berbentuk dan halus terbentang di sekitarnya. 7 sinar pedang pucat berputar tanpa suara di sekelilingnya. Sebagian besar penonton bahkan tidak menyadari ketika sinar pedang itu muncul. Ketika Hua Caili mengangkat matanya sedikit, riak-riak halus tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah tatapannya sedang memotong jalan menuju Shen Wuyi. Ia tidak bergerak dan auranya juga tidak berubah sama sekali. Namun seberkas pedang putih tipis sudah melesat ke arah Shen Wuyi belum kebanyakan orang menyadarinya. Shen Wuyi tidak bergerak. Sinar pedang menembusnya dan tiba-tiba berhenti tepat saat melewatinya. Bayangan itu menghilang, dan Shen Wuyi yang sesungguhnya muncul di sebelah kiri Hua Caili. Ia begitu dekat, sehingga Hua Caili bisa menyentuhnya dengan tangannya. Penampilannya yang aneh itu tentu saja merupakan karya dunia mendalam indah. Namun begitu Shen Wuyi muncul, sinar pedang lain menyinari matanya. Sinar itu hanya berjarak 1/6 meter dari alisnya. Kemunculannya tak terduga dan mendadak. Harusnya Hua Caili tidak sempat menguncinya dengan indera spiritualnya setelah lengkung spasial itu. Namun, sinar pedang itu melesat hampir seketika setelah ia muncul di samping wanita muda itu. Seolah-olah sinar pedang itu telah menunggunya. Serangannya tiba-tiba dan hampir tidak ada jarak di antara mereka. Shen Wuyi lah yang lengah. Karena tidak dapat menghindarinya secara normal, Shen Wuyi terpaksa melakukan tikungan spasial kedua. Sinar pedang menembus udara kosong dan meninggalkan bekas luka pucat yang tak kunjung pudar bahkan setelah sekian lama. Kali ini, Shen Wuyi yang asli muncul di atas Hua Caili, di sebelah kanannya. Namun, seolah diberi aba-aba, sepasang sinar pedang menjepitnya dari 2 sisi. Shen Wuyi tak sempat mengangkat pedangnya sendiri. Ia nyaris menghindar dari 2 sinar pedang itu, hanya beberapa inci dari jangkauannya. Namun, sepasang sinar pedang lain menyusul tepat di belakangnya. Dan 2 sinar pedang yang baru saja ia hindari tiba-tiba berbalik arah dan melesat ke arahnya sekali lagi. Kini, ia berhadapan dengan sepasang sinar pedang baik dari depan maupun belakang. Bayangan Shen Wuyi terpotong-potong saat keempat sinar pedang melesat di udara dengan jeritan memekakkan telinga. Sayangnya, mereka meleset. 3 kilometer jauhnya, Shen Wuyi muncul kembali dan melirik lengan kanannya dari sudut matanya. Sebuah luka dangkal sepanjang beberapa inci telah merobek kain yang menutupi bahu kanannya, memperlihatkan kulit yang lebih putih daripada salju di bawahnya. Pada saat yang sama, sedikit darah merembes keluar dari luka kecil itu. Keheningan sejenak tercipta, kemudian kerumunan meledak menjadi hiruk-pikuk suara. Tak seorang pun menyangka bahwa pertukaran pertama antara kedua wanita itu akan mengakibatkan cedera Shen Wuyi. Lagi pula, bahkan Dian Jiuji pun tak mampu melukai wanita itu sampai ia kalah. Apakah itu niat pedang pemecah surga yang legendaris? Meng Jianxi tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Ku dengar, Putri Ilahi Pemecah Langit berhasil menembus batas dan menguasai niat pedang pemecah langit di akhir perjalanannya 3 tahun lalu. Namun, Paman yakin itu hanya rumor palsu. Karena bahkan senior peri pedang pun tak mampu menguasai niat pedang pemecah langit di usia yang sama. Memikirkan bahwa rumor aneh itu benar, dan dari kelihatannya, dia sudah sangat mengenalnya. Dia sama sekali tak terlihat seperti pemula. Yunce menatap lurus ke depan tanpa sepatah kata pun. Meng Kongchan berkata dengan nada acuh tak tahu.
Kebanyakan orang diabis tahu bahwa niat pedang pemecah surga dari kerajaan dewa pemecah surga dapat mengubah energi mendalam lawan menjadi serapuh dan sehancur kertas. Tetapi sedikit yang tahu bahwa kekuatan terbesarnya terletak pada fakta bahwa sinar pedang yang dihasilkannya secara otomatis memperoleh persepsi spiritualnya sendiri. Sebagai seorang yang telah melawan Hua Fuchen berkali-kali di masa lalu, Meng Kongchen termasuk di antara sedikit orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang niat pedang pemecah surga. Seorang praktisi mendalam biasa dapat melihat musuhnya menggunakan persepsi spiritualnya. Tetapi, seorang praktisi mendalam pemecah surga menghasilkan pedang yang secara otomatis akan mengunci lawannya. Oleh karena itu, hasil ini tidak mengejutkan. Sementara itu, 7 sinar pedang telah kembali ke sisi Hua Caili. Sepanjang pertukaran itu, kaki wanita muda itu tidak bergerak sedikit pun. Pemandangan ini tentu saja mengejutkan sebagian besar penonton. Sebagai anggota 6 kerajaan dewa, mereka masih ingat penilaian mencengangkan yang diberikan imam kepala yang dingin dan tegas kepada Hua Qingying hingga hari ini. Ia menyebutnya sebagai orang paling berbakat di bidang pedang dalam sejarah 6 kerajaan dewa, dan mungkin satu-satunya di abis saat ini yang bisa menjadi dewa sejati tanpa warisan. Hua Qingying adalah peri pedang unik, namun ia pun membutuhkan 77 tahun untuk menguasai secercah pertama niat pedang pemecah surga. Di sisi lain, Hua Caili terdengar dering lembut dan semburan dingin penusuk mengusir semua gangguan. Ketika kerumunan melihat, mereka melihat Shen Wuji telah membungkus pedang tanpa hati dalam lapisan tipis cahaya es. Penghalang kaca yang anomali dan praktis seperti iblis juga muncul di sekelilingnya. Shen Wuji belum memanggil es gacha mengkilap sedini itu ketika Dian Jiuji menjadi lawannya. Pada titik ini, suara-suara itu menghilang sepenuhnya. Semua orang menahan nafas, menunggu untuk melihat apakah niat pedang pemecah surga milik Putri Ilahi Pemecah Langit dapat menembus penghalang kaca yang bahkan Dian Jiuji dengan keunggulan 2 tingkatnya tak mampu menembusnya hingga saat-saat terakhir. Yang mengejutkan semua orang, Hua Caili menyatakan, "Aku tak sebanding denganmu." Kata-katanya terdengar seperti menyerah. Namun suaranya dingin menusuk bagai mata air. Tak ada rasa rendah diri atau kelemahan yang mungkin muncul dari sebuah pernyataan menyerah. Sebaliknya, tekad yang tak tergoyahkan tiba-tiba membanjiri sikap dan perilakunya. Begitu kuat hingga terasa kejam. Satu kesempatanku untuk menang terletak pada pedang ini. Jika kau berhasil menahannya, maka aku akan menyerah. Bersinar, bersinar. Pedang awan gelas tiba-tiba bergetar pelan dan berdering, seolah menahan sesuatu. Mata Hua Fuchen terfokus. Ia ingin menyaksikan kejutan besar yang menyenangkan yang telah disiapkan Hua Caili untuknya dengan mata kepalanya sendiri. Untuk mengetahui seberapa hebat pedang ketiga pemecah surga yang ia ambil dari formasi pemecah surga 7 bintang itu bersinar. Shen Wuyi tanpa ekspresi, ia juga tidak langsung bertindak. Pedang awan gelas tiba-tiba bergetar jauh lebih hebat daripada sebelumnya dan memancarkan dering mengerikan yang bahkan dapat menembus logam dan batu. Wajah seputih salju Hua Caili berkerut penuh konsentrasi, dan cahaya pedang di matanya bersinar begitu terang hingga menyerupai supernova. Terlebih lagi, pedang itu diwarnai dengan sejenis tekad yang tak kenal ampun yang akan menghancurkan segalanya. Energi mendalam dan energi pedang di sekitarnya mulai bergetar. Pakaian seputih wajahnya mulai berkibar di udara. Pola pedang 7 bintang dan pola dewa berbintang di roknya pun bersinar terang. Cara mereka berkelip-kelip tak menentu tampak indah sekaligus meresahkan. Kerutan dalam tiba-tiba muncul di wajah Shen Wuji. Ia merasa seolah-olah ada pedang yang menekan hati dan jiwanya. Sensasi menyesakkan jiwa yang tak terlukiskan kata dan terasa hampir menggelikan. Kecuali ia bisa merasakan dengan jelas
bahwa pedang ini telah mengunci hati dan jiwanya. Tidak akan ada jalan keluar apapun yang ia lakukan. Setiap ia bernafas, cahaya pedang itu semakin terang. Setiap saat, kekuatannya membesar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Akhirnya, ia sampai pada titik di mana hati dan jiwanya semakin dingin setiap detiknya. Sebagai respon, ia menyalipkan pedangnya di depan dirinya dan menumpuk beberapa lapis es gacha berlapis es. Hua Qingying mengkerut bingung pada awalnya. Kemudian, darah tiba-tiba mengalir dari wajahnya. Caili, berhenti! Teriakan tiba-tiba itu membuat semua orang menoleh. Mereka terkejut. Ternyata itu berasal dari peri pedang Hua Qingying. Sesosok Qian melesat maju, dan Hua Qingying berdiri tepat di depan penghalang. Mereka belum pernah mendengar suaranya begitu mendesak sebelumnya. Jangan gegabah, Caili. Berhenti sekarang, Caili! Pada titik ini, semua orang terbelalak kaget. Siapapun yang pernah mendengar tentang peri pedang otomatis tahu bahwa Hua Caili adalah satu-satunya sisik terbaliknya. Dan satu-satunya hal yang bisa membuatnya kehilangan ketenangan seperti ini adalah ancaman terhadap nyawanya. Hua Fuchen juga pasti merasakan sesuatu, karena ia pun muncul di samping Hua Qingying dalam sekejap tanpa memperdulikan waktu dan tempat. Pupil matanya mengecil seiring dengan menguatnya sinar pedang Hua Caili. Awalnya, ia mengira Hua Caili sedang mempersiapkan pedang ketiga pemecah langit, tetapi ia salah. Itu adalah pedang keempat. Jika ia menunjukkan kepadanya di luar medan perang, ia pasti akan sangat senang karena Hua Caili telah melihat sekilas jalan menuju pedang keempat pemecah langit. Namun saat ini, merasakan aura pedang Hua Caili yang bergetar dan niat pedang yang luar biasa keras, yang ia rasakan hanyalah keterkejutan dan teror yang tak terlukiskan. Dia jelas belum menguasai pedang keempat pemecah langit. Kalau tidak, dia pasti sudah memberitahu Hua Qingying dengan gembira. Bukan hanya itu, jurus itu juga membakar energi mendalam yang luar biasa. Mengingat dia baru berada di level kedua alam kepunahan ilahi, ia hampir tidak akan bisa melancarkan satu serangan pun. Jika dia mengabaikan konsekuensinya dan memaksakan diri hingga batasnya, lawannya akan menerima pukulan telak, tetapi dirinya sendiri akan terluka lebih parah. Hua Caili sama sekali tidak menanggapi teriakan bibinya, tetapi bukan karena ia memilih untuk mengabaikan peringatannya, melainkan karena hati, tekad, dan jiwanya sepenuhnya terfokus pada penciptaan niat pedang, dan ia tidak bisa membiarkan sedikit pun darinya untuk lingkungan sekitarnya. Imam besar mengangkat kepalanya dan memanggil penghalang yang luar biasa kuat untuk menghalangi jalan Hua Qingying dan Hua Fuchen. Pada saat yang sama, sebuah peringatan yang tidak menerima perlawanan sebagai jawaban menggelegar, mundur, tidak ada yang boleh mengganggu pertempuran. Seiring dengan cahaya putih pedang awan gacha makin kuat, serpihan-serpihan cahaya putih perlahan terbentuk, perlahan dan telaten. Mereka melawan aura pedang yang mengamuk dan berkumpul di sekitar pedang bagai kunang-kunang. Perlahan, proyeksi pedang putih pucat sepanjang sekitar 23 meter terbentuk. Begitu muncul, ruang di sekitarnya terdistorsi hebat dan retakan halus mulai menyebar kepat. Pemandangan ini membuat banyak paktikan mendalam terkesim. Ruang di puncak mahkota Eden luar biasa keras, namun energi mendalam alam kepunahan ilahi tingkat 2 Hua Caili jelas merusaknya. Tak perlu seorang jenius untuk tahu bahwa kekuatan pedang ini benar-benar melebihi apa yang seharusnya bisa ia gunakan pada levelnya. Namun kepanikan Hua Fuchen dan Hua Qingying membuat jelas bagi yang paling tidak berpengalaman dan bodoh di ruangan ini bahwa pedang Hua Caili, sekuat apapun pedang itu, juga harus dibayar dengan harga yang sama mengerikannya. Semua orang tercengang, terkejut dan bingung. Dari semua yang hadir, Putri Ilahi Pemecah Langit adalah yang paling enggan bertempur. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Xian Wuyi. Jadi tidak mungkin ada dendam di antara keduanya. Pertarungan anak-anak ilahi, meskipun penting, hanya menyangkut wajah beberapa kerajaan dewa dan janji kaisar abis. Itu sama sekali tidak melibatkan kerajaan dewa atau bahkan kepentingan inti dari para pembawa dewa. Jadi, mengapa dia bertindak sejauh ini? Saat ini, Dian yang suji nyaris tak bisa menyembunyikan kepanikannya. Dia meronta melepaskan diri dari pelukan Dian Sansi dan terhuyung ke depan. Matanya menatap Hua Caili, mulutnya terbuka dan tertutup tanpa sadar seperti ikan. Berkali-kali ia hampir kehilangan kendali dan berteriak memanggil Hua Caili. Wajah Yunce tetap tenang dan tak terganggu.
Tetapi dadanya jelas mengembang dan mengempis sedikit lebih cepat daripada sebelumnya. Pedang Xian Wuyi juga dengan cepat mengumpulkan es gacha berkilau. Saat ia mengarahkan pedang kejam ke depan, puluhan teratai es kecil, halus, dan tembus pandang menyelimuti bilah tipis dan panjang itu. Meskipun aura es yang dipancarkannya sama sekali tidak berbahaya, seakan cukup dingin untuk membekukan tatap mata. Di tengah cahaya pedang yang menyilaukan, Hua Caiyai akhirnya perlahan membuka mata indahnya. Dari matanya terpancar cahaya murni dan bening seorang gadis muda, dan semacam tekad murni yang tidak dapat dipahami siapapun. Perpaduan dan jalinan cahaya pedang dan bintang pedang yang tak terhitung jumlahnya begitu indah dan menyesakan, namun juga begitu tajam dan merusak. Terbungkus proyeksi pedang, Hua Caili menghunjamkan pedang awan gacha ke depan. Pada saat itu semua suara lenyap, dan Hua Qingying mendesahuk persakit. Ia tahu betul bahwa Hua Caili akan menderita luka parah begitu kekuatan itu dilepas. Namun, ini adalah puncak mahkota Eden, dan ia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya. Ia hanya bisa melindunginya ketika kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Shen Wei juga menghunus pedangnya bersamaan. Bilahnya mengikuti lintasan lurus sempurna, dan teratai es bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan namun suram. Dunia menjadi hening sunyi, dan semua orang lupa bernafas. Waktu terasa berjalan lambat. Pupil-pupil yang tak terhitung jumlahnya membesar hingga batas maksimum. Bayangan kedua wanita itu terpatri jelas di mata mereka saat proyeksi pedang dan cahaya es itu semakin mendekat, dan akhirnya saling tumpang tindih pada suatu titik. Dunia masih hening sunyi. Tidak ada ledakan es, tidak ada tebasan spasial. Bahkan, benturan energi mendalam yang memekakkan telinga juga tidak terjadi. Sebaliknya, sesosok putih muncul di antara Hua Caili dan Xian Wei. Dengan jari kirinya, ia menyentuh pedang awan gacha. Dengan jari kanannya, ia mengetuk pedang tanpa hati. Proyeksi pedang, teratai es, dan bahkan energi mendalam yang memancar dari tubuh gadis lenyap dalam sekejap. Seakan tangan tak terlihat telah menghapus segala sesuatu dari keberadaan, tetapi tidak meninggalkan jejak.